Kita belajar yang membaca dari sumber data literatur yang valid. Ya, jangan validnya itu dari pihak Islam, tapi dari pihak bapak-bapak gereja itu aja. Semua ini bukan hal yang sulit lah. Ini semua orang udah tahu. Gitu. Gini contohnya, kita dapat informasi itu dari mana? Dari bapak gereja yang namanya Van Geesel. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Diri dulu kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya. Dan kali ini ada satu video yang membuat saya tertawa geli, di mana dalam video itu narasumbernya biasa adalah Ustadz Kainama dan moderatornya adalah Ustadz Ipung Atria. Nah, dalam video ini sebenarnya yang dibahas adalah Andre Tunggal. Jadi Andre Tunggal ini bisa-bisa dia ini nanti login karena dia bahas kitab Yesaya terus menurut Ustadz Kainama ini. Dan Ustadz Kainama ini dia membahas itu bukan kaleng-kaleng data yang dipakai, tapi ini data valid dari Google dan diambil dari tulisan seorang bapak gereja yang lahir di Blitar. Waktu saya dengar ada bapak gereja yang lahir di Blitar, saya waktu itu kan minum tuh, hampir muncrat keluar dengar kata bapak gereja lahir di Blitar. Sebelumnya, mari kita melihat video Ustadz Kainama berikut ini. Yang bahwa lembaran-lembaran Yesaya itu ditemukan pada kurun waktu 0 Masehi. Kurun waktu, ya. Mana buktinya? Baik. Mari kita uji kesaktian Ustadz Kainama. Enggak lah. Itu cuman apa ya? Kita gini ya, kalau kita suka baca, dan sumber bacaan kita bukan sumber bacaan stensilan atau gambar porno, kita belajar yang membaca dari sumber data literatur yang valid. Ya, jangan validnya itu dari pihak Islam, tapi dari pihak bapak-bapak gereja itu aja. Semua ini bukan hal yang sulit lah. Ini semua orang udah tahu. Gitu. Gini contohnya, kita dapat informasi itu dari mana? Dari bapak gereja yang namanya Van Geesel. Ketik ya, Ustaz Afwan, jangan marah. Silakan. Afwan, minta tolong. Dibantu Pak Ricci yang nggak apa-apa. Pak Ricci minta tolong. Minta tolong. Jadi jangan nanti saya takutnya dibilang bohong lagi atau pembodohan lagi. Ini semua kita dapat informasi ini dari bapak gereja. Siapa namanya? Van Geesel yang ada di Indonesia. Beliau orang Belanda, tapi lahirnya di Blitar, Tuan Guru. Van pakai V-V-A-N, Van Geesel. Bapak pendeta ini yang kita hormati kok. Gimana orang Van Geesel? 1935 apa Van Geesel? 1935 kalau nggak salah itu. Tahunnya itu 1935. 35. Iya. Ini Van Geesel ini. Bukan, dia pendeta dia. Dia pendeta. Dia pendeta Van Geesel tuh, pendeta. Van Geesel, pendeta Van Geesel Indonesia 1935. Tuh kan, betul kan? Ada bapak gereja namanya Van Geesel, itu lahirnya di Blitar tahun 1935. Jadi ini ya, dia ini, Ustadz Kainama ini, Abang Kai ini, dia pernah kuliah, ngakunya loh ya, di STT Jakarta. Kemudian pernah kuliah di Leiden di Belanda. Kemudian di Haifa di Israel. Bahkan juga di Vatikan meskipun tidak ada kampusnya. Hebat kan? Jadi katanya kan dia sampai S3 kuliah ini. Tapi dia ini tidak tahu mengenai tahun periodik bapak-bapak gereja. Masa dia sebutkan ada bapak gereja lahirnya di Blitar. Yang pertama bikin saya ngakak. Kedua, namanya Van Geesel, orang Belanda. Kemudian yang ketiga, lahirnya di abad 19. Hello, ini bukan bapak gereja loh ya. Jadi, kalau dia memang orang cerdas dan pintar, harusnya dia tahu. Ini
yang nggak tahu Ustadz Kainama atau Andre Tunggal ini, sehingga Andre Tunggal ini mau login. Jangan-jangan Andre Tunggal dulu waktu kuliah, mata kuliah sejarah gereja, dia bolos. Makanya dia nggak tahu. Jadi ini dikasih tahu sama Ustadz Kainama dari data yang valid dari Google. Bapak gereja abad 19 lahir di Blitar, namanya Van Gezel. Jadi Van Gezel ini bukan bapak gereja, tapi pendeta. Ya, ingat itu. Nah, sebenarnya siapa sih yang disebut dengan bapak gereja dan tahun berapa mereka hidup? Jadi, yang disebut dengan bapak gereja adalah mereka ini murid dari para rasul dan mereka ini punya murid-murid yang lain. Tahun periodiknya adalah akhir abad pertama Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Ini disebut sebagai bapak-bapak gereja karena mereka ini adalah orang-orang yang meletakkan dasar doktrin kekristenan. Jadi maka dari itu mereka disebut dengan bapak-bapak gereja. Siapa aja? Banyak ya. Kalau saya sebutkan nggak selesai. Harus ikut mata kuliah saya selama 1 semester sejarah gereja awal. Baru paham namanya bapak-bapak gereja. Namun saya akan menyebutkan beberapa saja sebagai gambaran kita. Dan sebagai pembelajaran bagi bapak ibu semuanya. Dan juga mungkin ada orang yang bukan Kristen yang mengintai channel ini supaya mereka paham. Nah, yang pertama adalah Clemens dari Roma. Dia menjadi uskup di Roma sekitar tahun 88 sampai tahun 98 Masehi. Dan dia menjadi martir di masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Dan yang kedua adalah Ignatius dari Antioquia yang mati martir tahun 107 Masehi. Di masa kekaisaran Kaisar Trajanus juga. Jadi dia mati martir dengan cara dimasukkan ke Kolosium, kemudian dilepaskan singa-singa yang buas dan lapar. Dan dia mati dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas tersebut. Kemudian yang ketiga ada Polikarpus dari Smyrna. Dia ini Smyrna ini adalah Turki yang sekarang ya. Jadi dia mati sekitar tahun 155 Masehi dengan cara ditikam setelah upaya membakarnya di tiang gantungan gagal. Jadi Polikarpus ini pertama dia dibakar di tiang pancang gitu ya, tapi gagal, tidak mati. Kemudian ditikam, baru dia mati sebagai seorang martir. Dan Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus dari Lyon. Dia mati martir tahun 202 Masehi. Dia adalah seorang apologet yang handal. Dia menulis buku Against Heresies dengan cara yang luar biasa untuk melawan para bidat di abad kedua Masehi. Dan Irenaeus punya murid namanya adalah Hippolytus. Hippolytus ini melayani di Roma, meninggal sebagai martir dengan cara kaki dan tangannya itu diikat, kemudian ditarik dengan kuda dari 4 penjuru tahun 235 Masehi. Jadi kita bisa melihat di sini ya, bahwa para bapak gereja ini mempertahankan imannya kepada Allah Tritunggal, bahkan mereka sampai mau rela mati sebagai martir. Kemudian ada Justinus martir, ada Cyprianus, kemudian ada Yohanes Chrysostomos, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan, karena memang banyak ya. Kalau nanti disebut di sini, nggak cukup waktunya, jadi terlalu lama. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat sumber-sumber ini dari internet ya. Ada banyak yang menulis mengenai bapak-bapak gereja. Tapi ingat loh ya,
dilihat sumbernya, kemudian daftar pustakanya juga. Jangan asal comot, asal lihat seperti Ustadz Kainama yang seringkali salah kutip meskipun dari Google dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Contohnya adalah Bapak Gereja yang lahir di Blitar ini. Dia namanya Van Gessel yang lahir tahun 1935. Wow, ini luar biasa, ngawurnya. Masa iya ada Bapak Gereja lahir di Blitar abad ke-19? Jadi itu ya. Dan kayak gini ini disanjung-sanjung di sebelah sana. Bahwa ini orang hebat, pintar, S3, gelarnya pernah kuliah di sini. Padahal juga nggak ada buktinya. Sekian dari saya, semoga video ini memberkati kita dan juga menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.